Pernah belajar fisika, saat diterangin gurunya bilangnya, "Paham, paham Bu, paham Pak, sangat jelas, sangat paham." Dan tetapi ketika dikasih PR atau ngerjain soal yang lain, langsung ngeblank, blank, blank, nggak tahu pakai persamaan yang mana ini ngerjakannya. Siapa? Siapa yang kayak begitu? Coba angkat tangan. Tenang-tenang, kita akan tunjukkan bagaimana caranya belajar fisika yang bener ya, versi saya, khususnya untuk ngerjain soal-soal aja. Gini, ini contohnya topik apa coba? Tahu nggak? Betul, GLBB. Ada yang lagi belajar GLBB ini nggak? Ada ya? Nah, sekarang begini, kita coba baca dulu. Yang pertama, tips yang pertama adalah baca dengan benar. Jadi kalau nggak bisa memahami soal, biasanya kalian nggak bisa baca. Masa nggak bisa baca? Gitu ya. Baca, sebuah mobil mula-mula diam. Nah, awalnya diam. Kemudian mobil itu dihidupkan dan mobil bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per sekon. Kalau perlu, buatlah ilustrasi. Sini awalnya titik A dia diam. Berarti apa? Tulis saja diam kalau bingung, ya kan? Tak dia bergerak. Pap, 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 pap. Sampai di sini. Waktunya berapa? 10 second. Sampai titik B. Dia punya percepatan 2 meter per second kuadrat. Terus, nah setelah bergerak 10 second ini, mesinnya dimatiin. Cetas, cetas. Mati dia mesinnya. Kemudian mengalami perlambatan dan berhenti 10 second kemudian. Dari B dia mati mesinnya cap 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 sampai di titik C. Dia berhenti. Waktunya juga 10 second. Nah, sekarang kita fokus ke masalahnya. Jarak yang masih ditempuh mobil dari mesin dimatikan sampai berhenti. Berarti jarak mana? Dari B ke C. S dari B ke C. Berapakah dia? Itu kita sudah pahami maksud dari soal ini. Kemudian yang penting teman-teman ingat-ingat, kalau belum hafal tulis dulu rumusnya atau lihat buku catatannya bahwa di GLBB itu ada 3 persamaan. Yang pertama kita punya VT, V pada suatu waktu nilainya sama dengan V0 kecepatan awal ditambah percepatan dikali time, waktu. Kemudian yang kedua, kita punya bentuk jarak tempuh atau perpindahannya sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali A dikali T kuadrat. Ada yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, sekarang 3 persamaan ini anggap saja sebagai potongan puzzle yang akan kita susun. Begitu? Ngerti ya? Ngerti? Oke. Nah, kita mau nyari apa sih? SBC. Lihat di persamaan. Caranya lihat di persamaan. Lihat di persamaan. Manakah yang ada S-nya? Jelas. Yang satu nggak ada. Persamaan satu tidak ada S-nya. Oke. Persamaan dua ada S-nya. Persamaan ketiga ada S-nya juga. Kemungkinan kita pilih yang persamaan 2 atau persamaan 3 untuk menyelesaikan soal ini. Nah, sekarang kita lihat. Apakah kalau kita memilih persamaan 2, V0-nya ada? V0 ini berarti dari mana? Dari B. Kita cari V0-nya dari B ke C. Di C, dia posisinya adalah berhenti atau VT-nya sama dengan 0. Paham? Nah, karena pertanyaannya hanya dari B ke C. V0-nya berarti adalah V0 yang di B. Wah, kameraku mati. Oper kamera sebelah. Oke, oper kamera ini ya sebelah. Jadi kita tinggal memilih saja. Kalau kita pakai persamaan 2, V0-nya kita belum tahu. Sini berapa? Perlambatannya dari B ke C kita juga nggak tahu. Berarti ada 2 yang tidak kita ketahui untuk menghitung SV0 dan A. Ya kan? V0 belum tahu, A-nya belum tahu. Sekarang bagaimana kalau kita pakai persamaan yang ketiga? VT-nya sudah ada. Ini tadi 0, ini sudah centang biru. Centang biru. Nah, V0-nya kita belum tahu. Ternyata A-nya juga belum tahu. Sama, V0 sama A-nya juga sama-sama belum tahu. Terus bagaimana? Nah, ternyata gerakan dari B ke C ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus ngelihat gerakan sebelumnya dari A ke B untuk nyari kecepatan sampai di B. Yang itu akan menjadi V0 di gerakan B menuju C. Paham? Paham. Oke, kita fokus dulu ke gerakan AB. Kita bisa cari VB-nya di sini berapa. Gitu aja. VB atau VT untuk gerakan yang pertama. Ini gerakan pertama, ini gerakan yang kedua. Bisa kita cari dari V0 yang tadi awalnya diam. Berarti di sini V0-nya 0 atau VA-nya 0 ditambah A dikali T. Nah, A-nya di sini ini 0, oke. A-nya sudah ketahuan. 2
meter per second kuadrat. Ini kan sub T-nya adalah 10, maka kita punya VB adalah 20 meter per second. Ternyata di sini sudah kita dapatkan 20 meter per second. Kalau udah, baru kita ngelihat ke SBC lagi. Kalian kira-kira mau pakai yang mana? Pakai yang ketiga aja ya. Pakai yang ketiga, berarti kita mau hitung VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. Tak geser ke bawah, S-nya adalah SBC. Di sini sudah ada VT-nya adalah 0. Ternyata V0-nya tadi adalah 20. Berarti ini adalah 20 kuadrat ditambah 2 dikali A-nya masih belum tahu. SBC-nya kita cari. Berarti kita harus nyari A dulu. Dari manakah A ini bisa dihitung? Oke, dari gerakan BC kita sudah dapat apa? VT dan dapat V0-nya. Maka nilai A sama dengan VT dikurangi V0 per waktu. Kayak persamaan yang pertama ini, coba lihat VT sama dengan V0 plus AT. Berarti kalau kita nyari AT sama dengan VT min V0. Kalau nyari A berarti semuanya itu dibagi dengan T. Ketemulah di sini berapa? VT-nya 0 minus 20, V0-nya per T-nya 10. Berarti di sini minus 2 meter per second kuadrat. Nah, ini kita substitusi ke sini, begitu saja. Sama dengan 0 400 plus 2 dikali minus 2 dikali SBC. Berarti ini berapa? Minus 4 SBC. Pindah ruas ke sini jadi 4 SBC sama dengan 400. Berarti SBC-nya adalah berapa? Betul, 100. Prak. Begitu. Ini lumayan kompleks soalnya. Kalau masih bingung yang dasar-dasar, silahkan komen di bawah. Saya buatin video yang paling dasar untuk memahami 3 persamaan ini tadi. Begitu. Sampai ketemu. Ingat, belajar itu harus sabar. Semua ada prosesnya, nggak mungkin instan. Jangan lupa rajin-rajin tonton channel ini. Kalau perlu subscribe dan share video-video di channel ini agar saya lebih terkenal. Enggak. Udah, pokoknya rajin-rajin belajar biar pinter.